Halo teman-teman semua, selamat datang di video Enter Classroom. Jadi di video kali ini saya mau mereview sebuah mouse wireless dari brand ular hijau, yaitu Razer, dengan produknya yaitu Razer Viper Ultimate. Nah jadi ini mouse-nya. Yang pertama dari desain mouse. Razer Viper Ultimate ini memiliki ukuran panjang 126,8 mm. Jadi dari ujung sini, ujung mouse ini sampai ujung belakangnya 126,8 mm. Kemudian lebarnya dari sini sampai sini itu 57,6 mm, dan tingginya tinggi bagian sini itu setinggi 37,8 mm. Yang dimana ukuran ini sama persis dengan versi kabelnya atau Razer Viper Wired. Razer Viper Ultimate memiliki bentuk ambidextrous dengan berat 74 gram. Untuk ukuran tangan saya yaitu 19,5 cm x 9,5 cm. Jadi panjang dari sini ujung jari tengah sampai di garis ini 19,5 cm. Kemudian lebar dari sini sampai sini 9,5 cm. Mouse ini sangat cocok untuk di fingertip grip. Jadi seperti ini di fingertip grip. Dan juga sangat enak untuk di claw grip. Mungkin untuk claw grip saya lebih merekomendasikan dengan ukuran tangan yang 18 cm atau di bawahnya. Namun untuk palm grip, mouse ini sangat tidak cocok untuk kalian. Tapi untuk yang mungkin di bawah 17 cm yang ingin mencoba palm grip mungkin cocok menggunakan mouse ini. Kemudian di bagian samping kiri dan kanannya ini sudah ada seperti rubber gitu, kayak karet. Jadi tujuannya biar lebih pegang mouse bisa lebih lengket lagi. Tapi saya menemukan beberapa masalah yang terjadi di Razer Viper ini, seperti bagian rubbernya ini sering terkikis atau aus. Jadi kayak abis gitu istilahnya. Terus fotonya itu seperti di gambar berikut, nanti saya akan masukkan fotonya. Nah, jadi solusi yang bisa saya berikan buat kalian pengguna Razer Viper Ultimate ataupun calon pengguna Razer Viper Ultimate supaya bisa mengeluarkan budget atau dana lagi sedikit untuk menggunakan grip tape yang sudah disediakan baik dari Razer itu sendiri ataupun dari aftermarket yang lain. Jadi yang dari Razer itu sudah dijual dengan harga kalau tidak salah itu 200 sekian ribu. Nah itu yang grip yang itu sudah potongannya sudah sesuai dengan Razer Viper. Jadi di sininya dapat, di mouse ini kiri dapat, kanan dapat, di samping-sampingnya juga dapat. Jadi bisa lebih aman dan mengurangi resiko terkikis itu tadi. Kemudian untuk yang bentuk yang universal itu kalau nggak salah harganya sekitar 120-an atau 150 ribu. Nanti linknya saya bakal taruh di link deskripsi di bawah. Namun misalkan buat kalian itu terlalu overpriced atau kemahalan untuk sebuah grip tape, saya ada beberapa alternatif lain, yaitu dari Hotline Games. Itu kalau tidak salah harganya di sekitar 50 sampai 69 ribu. Seingat saya itu harganya di bawah 100 ribu semua. Jadi yang kalian dapatkan juga sama, bagian sudah kepotong langsung sesuai dengan bentuk mouse-nya. Cuman untuk perbandingannya saya masih belum bisa bandingin secara langsung karena di mouse yang saya pegang ini belum ada isu terkikis itu. Kemudian untuk warnanya, Razer Viper ini hanya varian matte saja, tidak ada glossy. Nah tapi untuk varian matte-nya di Razer Viper ini masih terasa lebih lengket atau tidak terlalu licin seperti di model wireless yang saya punya. Ini kan model wireless ini daily driver saya. Jadi saya tambahin grip tape ini supaya tidak terlalu licin dan megangnya juga enak. Nah, tapi untuk di Razer Viper Ultimate ini saya masih bisa makainya tanpa grip tape. Dan apalagi sudah ada di bagian sampingnya ada karet gini. Jadi bisa lebih enak pakai Razer Viper ini. Nah, terus untuk varian glossy tidak ada untuk di Razer Viper Ultimate. Kemudian untuk lampu RGB ini sangat inovatif menurut saya. Jadi kalau misalkan lampu nyala ini kan kelihatan nih logo Razernya. Kemudian kalau dimatikan, nah ini tuh bener-bener nggak kelihatan, bener-bener kayak mouse yang ada nggak tahu dari brand apa gitu. Nih, kecuali kalian ngeliatnya bener-bener langsung detail deket-deket banget ngeliatnya, mungkin jarak 2-3 cm ini logo baru kelihatan. Tapi kalau kalian lihat dari jauh nih,
meskipun jarak 30 cm dari mata saya nggak terlalu kelihatan. Kelihatannya cuma kalian jika mau ngidupin RGB ya doang. Nah seperti ini. Nah dan juga RGB-nya ini dari Razer Viper Ultimate ini cuman di bagian logonya ini aja. Nggak kayak di Glorious Model O, dia itu ada di semuanya kan. Scroll wheel-nya dia ada, di bagian sampingnya dia ada. Ini. Nanti untuk perbandingannya mungkin saya buat di video tersendiri dari kedua mouse wireless ini, Razer Viper Ultimate dan Model O wireless. Kemudian setelah itu yang kedua ada mouse switch. Razer Viper Ultimate menggunakan switch dari buatan Razer sendiri dengan optical switch-nya. Switch ini diklaim Razer memiliki lifespan yang lebih lama dan respon klik yang lebih cepat dari mouse switch non-optical. Dan berikut adalah suara switch dari tiap button mouse-nya. Jadi yang pertama ini ada di bagian klik kiri dan kanannya dulu ya. Kemudian di sini ada set buttonnya. Set button dari Razer ini ada di bagian kiri dan bagian kanannya. Ada 4, 2 di kiri dan 2 di kanan. Jadi ini untuk suara set buttonnya. Nah jadi itu untuk suara switch dari mouse switch dari Razer Viper Ultimate. Dari penggunaan saya ini suara switchnya sangat apa ya, dibilang berisik enggak, dibilang silent juga enggak. Jadi tapi travel distance-nya ini cukup tinggi sih buat saya, tidak seperti model wireless ini. Model wireless ini agak pendek travel distance-nya, tapi suara itu sangat sunyi. Kalau kalian mau dengar suaranya itu ada di video saya sebelumnya mengenai review model wireless. Kemudian untuk mousefit dari Razer Viper Ultimate ini juga sudah PTFE, tapi ketika saya menggunakannya, saya merasa mouse ini masih terasa kasar, apalagi jika menggunakan mousepad dengan bahan Cordura seperti Cloudmaster MP510. Alternatifnya mungkin kalian bisa menggantinya dengan mousepad dari TigerArc, baik itu versi biasa maupun versi Ice Edition. Nanti saya akan taruh fotonya di videonya nanti. Kemudian ada link pembeliannya juga saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kemudian jika menggunakan perbandingannya dari mouse yang sudah saya review, untuk mousepad terbaik itu yang pertama ada Cloudmaster MM711, itu best mousepad menurut saya. Setelah itu ada Glorious Model Wireless. Kemudian yang ketiga ada Razer Viper Ultimate. Nah ini untuk yang kondisi stock fit yang belum diganti ke TigerArc ataupun mousepad aftermarket lainnya. Kemudian yang keempat ada sensor mouse. Razer Viper Ultimate ini menggunakan sensor yang bernama Razer Focus Plus Optical Sensor, yang dimana memiliki 20.000 dpi, 650 fps tracking speed, dan dalam penggunaan saya dalam bermain game, sensor ini sama sekali tidak ada bedanya dengan mouse wireless lain seperti model wireless. Jadi ini tidak ada delay, sama seperti mouse kabel lainnya, sama dengan Razer Viper Mini yang dulu sudah pernah saya punya. Kemudian lift off distance juga sama, ini hampir mirip-mirip sih. Mungkin saya masih bilang hampir sama ini untuk lift off distance, jadi saya nggak ada masalah waktu pakai mouse ini. Kemudian untuk baterai, Razer klaim baterai dari mouse ini dapat bertahan selama 70 jam pemakaian. Namun untuk pemakaian saya selama 2 minggu, yang dimana per harinya saya menggunakan mouse ini 2-4 jam per hari. Dari kondisi 100%, mouse ini hanya sisa di 80% saja. Untuk lama waktu pengecasan dari 80 ke 100%, hanya memakan waktu kurang dari 30 menit. Namun untuk cara cas mouse-nya ini yang buat saya paling terbaik dari semua mouse wireless yang sudah saya coba. Jadi tinggal kalian taruh di docking mouse-nya. Jadi yang kalian lihat yang menyala-menyala ini adalah tempat charger dari Razer Viper Ultimate. Jadi untuk cara cas mouse-nya itu sangat gampang ya. Jadi ini kan ada kuningan-kuningan ini di sini. Nah, kalian tinggal cocokin sama ini. Yang ada 2 ini. Jadi prosesnya tinggal kalian kalian tempel mouse-nya. Nah, udah. Ini udah ngecas ini mouse-nya. Ini merupakan inovasi yang sangat saya
suka dari brand Razer. Semoga dari brand atau kompetitor lainnya bisa ngikutin cara ini, biar nggak pakai ngecasnya dengan kabel aja. Tapi kalian juga bisa ngecasnya dengan cara, nah ini kalian colok langsung nih. Di sini ada kabel docking ini, kalian colok, kalian juga bisa langsung main pakai kabel ini. Jadi kesannya kayak Razer Viper yang berkabel. Nah seperti ini contohnya. Nah cuma untuk yang Viper Ultimate ini kan pasti lebih mewah atau lebih terasa megah atau lebih wow kalau kita pakai gini. Nah jadi lebih elegan kelihatannya. Nah setelah itu yang kemudian yang keenam ada konektivitas. Razer Viper Ultimate menggunakan dongle USB. Jadi jika kalian beli yang varian warna hitam, maka dongle yang kalian dapat juga akan warna hitam juga. Begitupun juga dengan warna yang lain. Dan untuk kabel chargernya ini sudah paracord ya. Tapi kabel paracord ini belum sebaik punyanya yang Razer Viper Mini. Tapi masih lebih baik dari kabelnya si Glorious model wireless ini. Yang punyanya Razer Viper Ultimate ini lebih kecil, lebih ringan. Kalau yang model wireless itu lebih gemuk kabelnya dan sulit untuk ditekuk-tekukan seperti ini. Pokoknya yang kabel ini Viper Ultimate masih lebih baik dari model wireless dari yang sudah saya coba. Kemudian di bagian dockingnya ini, di bagian sini, di sini ada kayak lubang naruh USB gitu. Jadi kalian tinggal taruh USB dongle mouse-nya supaya jarak antara dongle mouse-nya bisa lebih dekat, jadi bisa mengurangi delay. Jadi biar siapa tahu PC kalian USB-nya jauh dari mouse, jadi kan bisa mengurangi delay lagi jadi nantinya. Kemudian untuk harga, Razer Viper Ultimate ini sejak video ini dibuat memiliki harga 2,4 juta rupiah untuk varian hitam, 2,5 juta untuk varian putih dan pink, dan 3,5 juta untuk varian Cyberpunk 2077 dengan garansi 2 tahun resmi dari Razer Indonesia. Untuk link pembeliannya kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Kemudian yang terakhir ada softwarenya. Software dari Razer di video berikut. Nah ini kondisi mouse yang saya pakai ini lagi dalam ngecas. Di sini ada docknya bisa di custom warna, kemudian mouse-nya sendiri juga bisa di custom. Di sini ada Chroma Connect, Chroma Studio, Chroma Visualizer, feedback. Nah di sini kalian juga bisa untuk ngeregister produk dari Razer atau gaming gear Razer yang sudah kalian punya. Di sini juga ada Razer Store, Razer Support, Razer Gold and Silver. Nah jadi yang pertama untuk di mouse-nya. Nah di sini seperti software mouse kebanyakan kan ada gunanya, klik kiri mau kalian ganti seperti apa kalian terserah, bisa di sini. Setelah itu untuk performance-nya di sini ada 5 stage untuk DPI. Jadi ada 400, 800, 1600, 2400 sampai 3200 dan max DPI-nya di 20000. Kemudian untuk polling rate di sini ada dari 125, 500 sampai 1000 Hz. Kalau tidak salah di model wireless yang terakhir saya coba itu ada di polling rate 250 Hz juga ada itu di model wireless. Kemudian di lighting. Jadi untuk brightness yang kalian lihat ini di 100% ya. Dan ada beberapa mode untuk RGB-nya. Di sini ada breathing. Ini kalian bisa ganti nih. Nah, di sini random color breathing-nya. Jadi dia warnanya akan ngaca. Nah, kemudian kalian bisa custom sendiri, misalkan mau warna putih aja bisa. Nah, jadi seperti ini dia. Ini untuk breathing. Kemudian ada reaktif. Nah, reaktif seperti ini. Durasinya kalian bisa ganti ke short, medium, atau long. Setelah itu ada spectrum cycling. Spectrum cycling ini kalau di model wireless sepertinya kayak ini, color cycle-nya Glorious model wireless. Kemudian untuk statik di sini hanya satu warna aja. Dia nggak nggak berkedip-kedip, jadi cuman diam gini aja.
Kemudian di sini bisa advanced effect, kalian bisa custom melalui Chroma Studio yang nanti bisa. Kemudian ada kalibrasi, di sini kalibrasi kayak di softwarenya Cooler Master MM711. Jadi kalian bisa nge-track mouse, misalkan kalian mau ganti-ganti mousepad atau gimana. Jadi bisa dikalibrasi dulu di mouse dan mousepadnya. Cuman dalam penggunaan saya ini saya nggak ada ngerasa beda sih sama sebelum kalibrasi dan sesudah dekalibrasi. Mungkin kalau teman-teman ada pengguna Razer Viper bisa komen di bawah apakah kalian bisa ngerasain bedanya tuh gimana. Setelah itu di sini ada power. Jadi di sini bisa sleep mode. Ini yang buat saya fitur yang cukup penting dan cukup krusial buat mouse wireless ini. Jadi buat kalian yang lupa matiin mouse, Razer Viper ini kalau dia mati atau tidak dinyalakan selama beberapa menit, jadi mouse ini akan mati sendiri kecuali kalian gerakkan lagi baru mouse itu nyala. Nah, kalau model wireless ini saya belum nemu sih atau belum tahu apakah ada fitur sleep mode atau power saving. Cuman waktu saya tinggal mungkin sekitar 5 menit atau 3 menit waktu saya gerakkan mouse ini masih nyala dia. Tapi kalau di Razer Viper Ultimate ini dia waktu digerakin itu dia agak ngelambat sebentar. Setelah itu baru dia bisa gerak lagi seperti biasa. Ini mungkin yang buat jadi baterainya mungkin bisa lebih awet kalau kalian orang itu pelupa atau lupa matiin mouse itu. Nah, kemudian di bagian bawahnya sini juga ada tempat untuk naruh docking mouse-nya. Jadi kalian tinggal masukkan ini docking mouse USB dongle-nya. Kalian tinggal tutup lagi. Nah, selesai. Kalian nggak perlu bawa dongle-nya kemana-mana lagi. Sudah ada masuk di dalam mouse-nya. Seperti itu sih untuk fitur-fitur yang baik dari Razer Viper Ultimate ini. Maaf kalau saya masukin di software ya, karena baru keinget di bagian-bagian penting itu. Kemudian di selain mouse-nya, di sini kalian juga bisa custom lighting dari dockingnya ini. Nah, di sini kalian bisa matiin, kalian bisa hidupin dockingnya. Jadi untuk efeknya di sini ada statik, sama juga kok persis dengan Razer dengan mouse-nya. Ada statik, kemudian ada breathing. Di sini kalian mau ganti warna apa bisa di sini. Pokoknya ini sama persis kayak di mouse-nya. Atau juga kalian bisa buat ini sinkron antara mouse dengan docking yang juga bisa. Nanti kalian tinggal setting aja di softwarenya. Kemudian ini studio kalian mau setting kayak gimana nih, custom. Terserah kalian, terserah yang punya mouse nanti. Kemudian setelah itu mungkin di kesimpulan kali langsung ya. Apakah mouse ini cocok untuk kalian? Menurut saya sih dengan harga yang di atas 2 juta rupiah. Nah, dimana ini setahu saya merupakan mouse yang termahal yang masuk resmi di Indonesia. Saya pikir sangat cocok untuk kalian yang ingin mencoba feel premium dari sebuah mouse dari Razer. Dan juga banyak fitur yang diberikan seperti, nah ini charging dock ini kan, ini sangat mewah ini, sangat buat setup kalian terasa lebih mewah, lebih megah, apalagi udah ada RGB-nya juga kan. Kemudian ada ini kan, bentuk mouse-nya ini tidak bolong-bolong, jadi buat kalian yang takut ngelihat bolong-bolong seperti ini, nah ini juga bisa kalian buat pertimbangan untuk ngambil Razer Viper Ultimate. Kemudian garansi yang diberikan dari mouse ini juga cukup lama ya, 2 tahun. Saya rasa harga yang diberikan jika di tahun sekarang ini mungkin agak terkesan overpriced karena sudah banyak mouse wireless yang lebih murah meskipun fitur yang diberikan tidak sebaik dari Razer ini. Namun mengingat ini adalah dari brand Razer, jadi ya menurut saya tidak kaget lagi jika harga yang diberikan cukup tinggi, tetapi fitur-fitur yang akan kalian dapatkan akan sesuai dengan harga yang kalian bayar. Nah, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Thank you. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sorry kalau ada salah kata yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.